Nah, Oke, saya oh mulai ya. ya, mulai Eh, Siap, aja Kak. langsung. oke, selamat pagi Mas Rudi Iqbal Anwar. Selamat malam, Betul? Mas. Ya, Ya, betul ya. iya betul. Oke, kandidat Rudi Iqbal Anwar ini panggilannya apa Mas? Iqbal, Kak. Iqbal ya. Mas Iqbal ini jalur reguler, betul? Betul, Kak. Dalam negeri ya. Dalam negeri Iya. dan tanpa LOA. Berarti Jenggong, jenggong, ya Pak. ke kampus. Iya, Kak. Ya, ini udah mulai kobal. Jadi anggap saya langsung interview. Iya, Kak. Memang seperti itu. Oke, sebelum mulai Iqbal bisa ditunjukkan lingkungannya 360 derajat memastikan bahwa Iqbal sendirian tidak ada yang keluar masuk di ruangan tersebut. Baik, Kak. Oke, ini nanti real real ini ya, real 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 interview nggak boleh kayak gini di keramaian gini ya. Kamu harus di ruangan tertutup, Iya, Kak. either di dalam kamar kamu sendiri or kamu di hotel misalnya. Kalau saya kemarin saya di hotel, saya di Radisson itu. Oke, Siap, Kak. eh, let's start. Em, Coba Mas Iqbal perkenalkan diri dulu. Baik, Kak. Terima kasih. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Rudi Iqbal Anwar. Saya biasa dipanggil Iqbal. Saya merupakan fresh graduate dari Universitas Teknokrat Indonesia, jurusan Manajemen, Konsentrasi Sumber Daya Manusia, wisuda di tahun 2022, bulan 12, dan saat ini saya bekerja di Bank BCA sebagai teller. Saya tinggal di Jati Agung, Lampung Selatan. Terima kasih. Oke, Mas Iqbal mau ambil jurusan apa dan di mana? Saya rencana mau ngambil jurusan Magister Manajemen di Universitas Brawijaya, Kak. Oke, itu pilihan pertama ya. Iya, betul. Sudah tahu syaratnya apa aja untuk daftar ke sana dan masuk sebagai mahasiswa S2 di sana? Sudah, Kak. Apa saja? Yang pertama, memiliki skor TOEFL, Oke, selanjutnya memiliki TPA, dan persyaratan penangkapan lulusan S1, Kak. apa aja itu persiapan? Seperti ijazah, terus itu surat rekomendasi dari dosen, seperti itu, Kak. Oke, em, sudah daftar? Belum, Kak. Belum ya? Kapan Iya. dibuka gelombangnya? Kalau untuk gelombangnya itu dibukanya dimulai dari bulan September, terus itu ada lagi dibuka di bulan Januari, di bulan April rencana Iqbal kalau keterima di LPDP Batch 2 ini rencana pengen daftarnya yang bulan Januari, Kak. Oke, panggilnya Pak aja. Jadi kamu Oh juga ya, nanti kamu salah kok siap, Pak. panggilnya. Oke. Oke, saya lihat Mas Iqbal ini fresh graduate betul ya. Iya betul, Pak. Lulus 2023 bulan apa? 2022 bulan Desember. Oh, 2020 bulan Desember dan mulai Iya, bekerja sebagai eh, ini di Bank BCA mulai bulan apa? mulainya di bulan 7, baru 1 bulan. Oh ya, berarti dari Januari ke Juli kemarin Mas Iqbal ngapain aja? Baik, jadi dari awal lulus hingga bulan 4 itu berjuang di LPDP batch 1. Karena pas awal-awal kemarin tuh sengaja belum daftar kerja karena biar fokus gitu Kak, berjuang di LPDP-nya. Terus itu pas bulan 5 itu mulai daftar BCA, terus itu dari bulan 5 sampai bulan 7 itu persyaratan apa ngikutin persyaratan yang mulai dari interview, terus itu training dan lain sebagainya. Sampai di penempatan itu di bulan Juli tanggal 1. Oh, berarti ini ya, berarti fokus ke LPDP. Iya betul. Gagal di mana kemarin, Mas? Di tahap 2 Pak, di batch yang di TBS. Tes bakat skolastik. Iya betul. Merasa kurang di mana? Di kurang pemahaman di bidang kuantitatif Oh ya, sama di pemecahan masalah sih yang lebih paling ini paling rendah ya. oke oke. Em, saya lihat Mas kan fresh graduate gitu dan ya belum sampai 1 tahun lulus gitu. Saya ingin tanya kenapa sih pengen langsung S2?
Kenapa nggak fokus kerja dulu aja? Baik, terima kasih. Jadi alasan saya pengen cepat-cepat S2 karena yang pertama ingin segera berkontribusi dan juga ingin segera membahagiakan kedua orang tua gitu. Karena seperti kita ketahui, waktu itu terus berjalan, tidak ada usia yang bertambah, namun usia itu selalu berkurang gitu. Jadi karena saya anak terakhir, orang tua saya juga sudah semakin menua, jadi saya nggak mau buang waktu sia-sia gitu. Jadi saya ingin segera mengimplementasikan impian saya dan impian kedua orang tua saya juga gitu. Jadi kebetulan impian saya menjadi dosen itu sangat direstui dengan orang tua gitu karena latar belakang ayah ibu kalau ibu di S1 dan bapak cuman SMA gitu. Jadi setiap orang tua itu pastinya ingin anaknya lebih dari mereka gitu. Dan tentunya ingin segera melakukan kontribusi untuk Indonesia. Tentunya untuk menjadi dosen itu kan pastinya tujuannya ingin membantu men- mencerdaskan kehidupan bangsa gitu, Pak. Oke, arti keputusannya gimana? Kalau keterima LPDP yang baru mulai kerja ini gimana? Baik, jadi kemarin pas di bulan di bulan Juni maaf, pas interview itu Iqbal sudah sempat berdiskusi dengan HRD-nya dan HRD juga nanya kemarin 4 bulan terakhir ngapain aja. Iqbal bilangnya daftar beasiswa S2 gitu. Terus tuh dia nanya lagi ada rencana lagi nggak mau daftar gitu. Terus Iqbal bilangnya ada gitu. Terus tuh Iqbal nanya kira-kira kalau seandainya di tengah jalan, terus tuh Iqbal daftar beasiswa dan keterima itu tuh kena penalti nggak? Dan HRD bilangnya kalau di BCA itu sangat terbuka gitu jika karyawannya ataupun statusnya itu magang kan. Jadi kontrak itu kan cuma 3 tahun. Kalau misalnya di tengah-tengah jalan itu mau pindah haluan gitu, itu boleh banget itu, nggak kena penalti sama sekali. Jadi sudah diizinkan gitu, asalkan kita konfirmasinya hamin 1 bulan. Berarti kalau keterima pilih S2. Iya betul, Udah bulat ya pilih S2. iya. Oke. Tanya saya kalau kamu tadi kan pengen bantuin orang tua, bahagiakan orang tua gitu. Tapi apakah tidak sebaiknya Mas Iqbal bekerja dibandingkan sekolah lagi? Gimana pandangan Mas Iqbal? Ya baik, terima kasih. Jadi kuliah ini kan rencananya bukan selama ingin kuliah gitu. Jadi setelah kuliah juga tetap ingin melanjutkan bekerja gitu, namun di posisi yang lebih pasti gitu karena kan untuk di BCA ini sendiri itu statusnya bukan karyawan tetap tapi kontrak gitu. Jadi sewaktu-waktu jika ada pemutusan kontrak itu kita belum tahu kita kira-kira kontrak itu dijadikan karyawan tetap atau diputus begitu saja gitu. Jadi eh, orang tua menyarankan untuk mencari pekerjaan yang lebih mantap gitu, Pak. Oke, oke, oke. Next, pas S1 kemarin di universitas apa ini? Teknokrat ya. Iya, Jurusan. betul. Oke, bisa nggak sih ceritakan masalah apa aja yang kamu ingat di S1, terus yang berkesan dan bagaimana kamu menghadapi atau mengatasi masalah yang kamu hadapi di perkuliahan S1 kemarin? Baik, terima kasih. Jadi salah satu permasalahan yang saya hadapi di S1 kemarin yaitu pada saat semester akhir di semester 7 itu maksud saya di semester 5 menjelang semester akhir saya mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka di Sulawesi Tenggara dan saat itu awalnya saya sempat tertinggal di mata kuliah PKL, yang mana teman-teman saya sudah pada PKL, namun saya lebih memilih mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka, sehingga pas saya pulang ke sini, statusnya teman-teman saya itu sudah 1/3, dan saya merasa tertinggal. Namun hal tersebut ternyata tidak menjadi permasalahan begitu serius, malahan menjadi motivasi untuk saya terus mengejar gitu. Jadi saya terus pulang dari sana langsung PKL dan langsung melanjutkan pendidikan gitu sehingga sampai 3/3 dan permasalahan yang terakhir itu di skripsi. Jadi untuk di Teknokrat sendiri itu ada yang namanya kombes atau kompetensi base ataupun ujian tingkat kampus gitu seperti Excel, Word dan lain sebagainya. Dan itu merupakan syarat mutlak kalau kita ingin semhas gitu gitu Pak. Jadi pas permasalahan itu ada di Excel. Kemarin tuh Iqbal sudah selesai semua persyaratan skripsi dan lain sebagainya, namun Excel tuh sempat ngulang 2 kali gitu. Jadi itu tuh sempat ngira nggak bakal wisuda di bulan Desember.
Tapi akhirnya untuk dibantuin teman-teman belajar sampai malam sebelum tesnya itu, alhamdulillahnya lulus sehingga bisa wisuda di kloter 2 di tahun 2022 gitu. Oke. Tadi pengalaman pertukarannya, seleksinya di mana? Di universitas atau di... Baik, kalau untuk pertukaran mahasiswa Merdeka itu, awalnya kita seleksinya di tingkat universitas dulu, itu direkomendasiin dari program studi Kaprodi, karena kan kami angkatan pertama gitu. Terus itu nanti nama-nama yang sudah lolos itu diseleksi tingkat nasional gitu. Dan untuk Oh, pemilihan kampus itu juga random gitu, jadi dipilih dari PD Dikting, dari berapa Kemendikbud. orang waktu itu yang terlibat? Waktu itu kalau nggak salah yang daftar sebesar 37 orang yang lolos 14.000 kalau nggak salah 14.000 sekian gitu Kak. Se-Indonesia ya. Iya betul. Oke, apa yang kamu dapatkan dari program itu? Apa manfaat bagi kamu ataupun bagi pekerjaan? Baik, jadi manfaat untuk saya yang pertama, saya lebih mengenal budaya-budaya dan kekayaan Indonesia, bahwa Indonesia itu sangat luas keberagamannya. Saat saya pertama kali datang ke sana, mungkin saya merasa kaget seperti shock culture gitu, karena perbedaan budaya itu sangat nampak gitu, mulai dari bahasa dan lain sebagainya gitu. Eh, dalam kesehariannya juga di sana saya harus mampu menyesuaikan bahasa gitu karena orang-orang sana itu lebih cenderung kurang paham bahasa Indonesia. Jadi mulai dari dosen di kampus dan lain sebagainya itu kita harus bisa menyesuaikan gitu. Dan manfaat yang saya dapatkan di sini yaitu saya mampu beradaptasi karena selama dari kecil sampai kuliah saya nggak pernah ngekos. Saya selalu pulang pergi dari rumah dan di sana tiba-tiba saya ngekos menjadi anak rantau yang sangat jauh dari orang tua gitu. Dan tiba-tiba juga pas di sana kemarin tuh sebenarnya sempat mengalami beberapa kendala ataupun kejadian yang tidak diinginkan seperti gempa yang berpotensi tsunami, terus itu perang antar suku dan sebagainya yang mana hal tersebut menjadi cerita gitu Kak, Pak, untuk di kemudian hari seperti itu. Oke, next ya. Iya, Saya pengen highlight kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar ataupun bekerja. Kamu mention punya pertemanan yang kurang sehat. Dan saya tuh apa yang membuat kamu menjudge lingkungan kamu itu tidak baik? Kemudian apa yang kamu lakukan gitu? baik. Meninggalkan circle ini tuh seperti apa? Baik, jadi pas saat saya S1, di sini saya menceritakan pengalaman realnya ya Pak ya, bukan menjelek-jelekan siapapun. Jadi saat semester 1 sampai semester 3 saya memiliki circle suatu pertemanan gitu. Jadi dalam circle tersebut setiap saya eh, memiliki tugas itu mereka selalu mengandalkan saya gitu. Dan karena mungkin saya merasa anak baru dan memiliki teman baru itu saking senangnya kuliah di kota karena sebelumnya dari SD sampai SMA itu saya sekolah di kampung dan baru kali itu sekolah di kota gitu. Jadi saya sangat menghargai pertemanan gitu. Jadi saking saya menjaga pertemanan tersebut, saya selalu mengalah gitu, selalu mengerjakan tugas dan lain sebagainya untuk kepentingan orang ramai. Sehingga saat semester 3 saya sadar bahwa ini sebenarnya bukan pertemanan yang bagus. Saya dimanfaatkan gitu sehingga saya memfilter pertemanan dan saya memutuskan untuk mengikuti organisasi dan saya memiliki teman-teman yang lebih sehat. Apakah keputusan itu tidak membuat konflik? Awalnya pasti membuat konflik karena mereka menganggap saya berubah, sombong dan sebagainya. Namun menurut saya ketika hal tersebut tidak merugikan diri mereka karena saya melakukan kesalahan yang mutlak, it's okay gitu. Karena hidup itu adalah pilihan gitu. Yang penting kita tidak merugikan orang lain dan kita tidak mencemarkan nama mereka ke arah yang lebih buruk itu tidak masalah gitu. Karena juga kan kita pastinya ingin berubah menjadi lebih baik gitu setiap harinya. Oke, berarti apakah teman-teman itu berubah setelah kamu meninggalkan mereka? Semenjak saat itu saya sudah tidak berkomunikasi lagi sih Pak, karena saya benar-benar menjauhi circle pertemanan itu sampai saya pindah kelas gitu. Kan untuk di program studi manajemen kemarin itu ada
7 kelas, dan untuk semester 3 sampai semester selanjutnya itu kita bebas milih kelas A, B, C, D gitu. Jadi saya sengaja tidak bersama mereka kelasnya. Jadi saya sudah tidak tahu lagi gimana perkembangan mereka sekarang gitu. Lost contact banget gitu. Jadi Mas merasa lebih baik setelah keluar dari pertemanan mereka dengan mereka. Iya, benar. Oke, good. Saya ingin highlight lagi, Mas mention tentang pembeda dari peserta lainnya. Yang saya highlight adalah kata-kata sifat ambisius. Menurut saya sih ambisius itu selalu ya sering diidentikan dengan hal negatif gitu. Sedangkan LPDP ini mencari orang yang bisa memberikan manfaat ke banyak orang bukan untuk diri sendiri gitu. Nah, bagaimana Mas menjelaskan ini? Pak, mohon maaf, sinyalnya sepertinya terganggu, Putus-putus ya? putus-putus. Iya. Oke, saya ulang ya. Saya highlight Mas pembeda Mas dengan peserta lainnya. Mas mengatakan bahwa Mas ini punya jiwa ambisius yang tinggi. Ya. Kemudian menurut kami gitu ambisius itu identik dengan hal yang negatif. Sedangkan LPDP ini mencari orang yang bisa memberikan manfaat ke banyak orang, bukan hanya untuk diri sendiri gitu ya. Nah, bagaimana Mas menjelaskan apakah sifat ini cocok sebagai award di LPDP? Baik, terima kasih. Menurut saya ambisius itu sangat cocok untuk dalam hal apapun gitu. Karena pada dasarnya ambisius itu ketika kita merasa bahwa kita harus mampu yakin dapat melakukan sesuatu dalam hal apapun. Dan di sini ambisius itu tidak semerta-merta untuk kepentingan pribadi, bisa juga sebagai kelompok dan lain sebagainya. Seperti misalnya kita ingin menjadi award di LPDP, jadi kita harus mampu berusaha secara maksimal hingga kita mendapatkan itu. Dan untuk kontribusi Indonesia, ketika saya ingin terlibat dalam suatu forum dan forum tersebut itu ingin mendapatkan membutuhkan persyaratan yang khusus gitu. Jadi kita harus yakin dulu aja gitu. Jangan gampang menyerah untuk mendapatkan itu. Ataupun kita dalam menyelesaikan masalah bersama, kita harus mampu menjadi pionir gitu sehingga mampu mempengaruhi yang lainnya. Jadi menurut saya sifat ambisius itu tidak semerta-merta untuk kepentingan pribadi, namun juga dapat dimanfaatkan untuk banyak orang gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Ada momen yang bisa menjelaskan kamu sifat ambisius kamu tuh ada di momen apa mungkin? Oh, momen di kisah yang sudah lalu, nggak apa-apa? Yes, ya. Baik. Jadi salah satu pengalaman saya sehingga saya meyakini bahwa saya memiliki sifat ambisius yaitu ketika saya ingin wisuda gitu. Jadi kan kemarin tuh banyak banget trouble ataupun permasalahan yang menghambat saya untuk tidak mampu wisuda di tahun 2022 itu. Namun saya harus berusaha semaksimal mungkin. Dan kemarin juga sempat ada persyaratan bahwa ketika kita mengikuti lomba di tingkat nasional dan menang itu dapat digantikan dengan mata kuliah yang nilainya kurang gitu. Dan kemarin ketika saya dan tim memenangkan lomba itu tuh kami dapat apa ya istilahnya yang di ada ya Convert gitu ya. konversi nilainya gitu. Iya benar. Versi. Jadi kan Oke. untuk di sisi lain itu ambisinya untuk tim juga gitu, bukan untuk saya pribadi gitu. Dan ketika banyak eh, mahasiswa yang lulus tepat waktu, tentunya itu akan mampu membawa nama baik kampus juga gitu. Baik lulus tepat waktu ataupun menang dalam lomba nasional ataupun internasional gitu. Jadi untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk kepentingan pribadi saja gitu. Oke. Berkaitan dengan lomba yang Mas mention, ini ada beberapa lomba ya, dan saya Iya tertarik betul. dengan beberapa kompetisi bisnis plan Iya yang betul. diikuti gitu. Apakah bisnis plan ini ada yang direalisasikan? Baik, terima kasih. Jadi di beberapa perlombaan itu kami disarankan dengan dosen pembimbing untuk mengusungkan model bisnis yang sama.
Namun untuk merealisasikan itu sebenarnya dari bulan Maret kemarin kami ingin bekerja sama dengan dosen. Namun sampai saat ini dosen tersebut masih mencari investor. Namun sampai saat ini belum mendapatkan ini sih, Pak. Belum mendapatkan investor yang tepat gitu. Karena kan Oh, untuk mendapatkan investor itu sangat susah ya di zaman sekarang gitu. Karena butuh kepercayaan lebih gitu. oh, berarti memang bisnis bisnis ini cukup besar sehingga nggak bisa di cover dengan eh, resource yang ada, harus guide investor. Iya, betul. Karena untuk membuat aplikasinya sendiri dan untuk memasarkan ke berbagai pihak itu butuh modal yang besar gitu. Berarti belum ada yang dijalankan. Iya, belum. Oke. I saw your TOEFL scores is quite higher, quite high. It's reach you have reached 560, right? Right. Okay. Can you explain how long you have prepared your English certificate for this LPDP scholarship? I'm sorry, mohon maaf menjawab menggunakan bahasa Indonesia. Yes. Untuk bahasa Inggris saya sebenarnya belum sesempurna itu. Namun kemarin sebelum saya tes TOEFL, saya sempat les di salah satu lembaga Inggris di Lampung yaitu LIA, dan itu saya lesnya selama 4 bulan, dan sehingga saya rasa saya mampunya saat saya tes saja gitu, dan kesalahan saya sampai saat ini saya belum mengembangkan lebih gitu. Jadi untuk komunikasi saya belum aktif gitu dalam bahasa Inggris. Oke, apakah skill yang Mas punya ini cukup untuk melalui master's degree nanti? Karena di kampus-kampus terbaik, otomatis resource yang Mas harus gunakan itu berbahasa Inggris. Apakah nggak akan ada problem? Saya yakin tidak akan ada masalah gitu, karena rencananya saya juga ingin belajar di kampung Inggris di Jawa untuk memperdalam ilmu bahasa Inggris saya gitu. Sebelum saya melakukan studi S2 gitu, Pak. Oh, oke. Oke, berkaitan dengan studi lagi ya, ada pengalaman research yang pernah kamu lakukan gitu. Tentang apa itu dan apa manfaat dari penelitian kamu ini? Baik, jadi research pada saat sarjana yaitu tentang pengaruh self-efficacy, reward, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Hotel Horizon Lampung. Jadi manfaat yang didapatkan setelah saya melakukan penelitian itu yaitu tentunya untuk dari Hotel Horizon Lampung sendiri. Karena saya sebelumnya sempat magang di Hotel Horizon Lampung sebagai HRD, sebagai wakil HRD di hotel tersebut, dan saya mengetahui tentang apa yang menjadi kendala sehingga mempengaruhi kinerja dari karyawan gitu. Jadi setelah saya melakukan penelitian, hotel tersebut mampu berbenah walaupun sedikit gitu dari apa yang telah saya lakukan penelitian tersebut, mulai dari hasil dan pembahasannya seperti itu. Dapat menjadi acuan gitu untuk mereka berubah menjadi lebih baik. Berarti jadi konsiderasi bagi Hotel Horizon. Ya, Iya, betul. oke. Oke, saya ingin masuk ke rencana studi ya. Sebenarnya sebagai seorang fresh graduate ini, apa sih yang masalah yang ingin Mas ini selesaikan gitu, hingga menjadi justifikasi Mas untuk segera ambil S2. Mohon maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya? Oke, saya ingin tahu eh, masalah apa sih yang Mas ingin selesaikan gitu, sehingga menjadi keputusan Mas untuk ambil S2 dan itu menjadi konsiderasi kami juga untuk memberikan beasiswa ini gitu. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi masalah yang terdapat sehingga saya ingin melakukan ataupun melanjutkan pendidikan di S2 yaitu rendahnya tingkat kesadaran yang ada di
tingkat mahasiswa, khususnya di kampus saya, yaitu di Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi rencana ke depannya saya akan menjadi dosen di kampus Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi di kampus Teknokrat tersebut, kekurangannya salah satunya yaitu kesadaran tingkat dari mahasiswa itu sendiri. Mungkin dapat disimpulkan bahwa kurangnya akses untuk mengerti tentang apa yang dibutuhkan dari mahasiswa. Jadi selama saya belajar di kampus tersebut dan hingga saat ini kampus tersebut masih menggunakan metode belajar daring dan luring dan juga masih banyaknya menggunakan pemberian tugas tanpa melakukan praktik gitu, Pak. Jadi saya rasa yang akan saya lakukan ke depannya yaitu ketika saya menjadi dosen, saya akan mampu dapat eh, mengerti ataupun mengetahui tentang bagaimana keadaan mahasiswa gitu. Dan selanjutnya juga saya ingin menjadi dosen modul Nusantara yang mana akan mengenali keberagaman Provinsi Lampung di nasional sebelum ke internasional. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Lampung sendiri eh, dijudge ataupun dinilai orang sebagai provinsi yang pelit bahasa. Ketika kita datang ke Palembang, maka kita harus mampu berbahasa Palembang. Ketika kita datang ke Jawa, kita harus mampu berbahasa Jawa. Ke Sulawesi dan lain sebagainya. Namun ketika orang-orang datang ke Lampung, kita yang harus mengerti. Ketika kita ngomong dengan orang Jawa, kita harus ngomong Jawa. Orang Palembang kita ngomong Jawa, ngomong Palembang. Kita tidak mengenalkan apa itu budaya Lampung sesungguhnya gitu. Jadi salah satu yang ingin saya eh, lakukan ketika saya menjadi dosen yaitu mengenalkan budaya tersebut melalui program pertukaran mahasiswa dengan program yang namanya Modul Nusantara gitu. Yaitu pengenalan budaya Lampung sendiri baik di mahasiswa luar maupun di mahasiswa yang ada di Provinsi Lampung. Terima kasih. Oke, berarti masalah yang Mas angkat itu berkaitan sama mahasiswa. Betul. Iya, Problem yang terjadi di mahasiswa. Sebenarnya masih saya belum begitu dapat ya. Saya ingin tanya lagi, sebagai seorang fresh graduate, usaha apa yang Mas sudah lakukan terkait masalah tadi, dan itu belum maksimal gitu, sehingga kamu tetap ingin ke S2 dan mempelajari hal itu. Saya belum dapat spesifik hal yang ingin kamu pelajari di S2 ini apa gitu. baik, terima kasih. Karena Jadi manajemen ini cukup luas ya gitu. Jadi menurut saya iya, cukup general. Jadi coba bisa kamu mention agak lebih spesifik gitu. Apa yang ingin kamu pelajari di Brawijaya gitu misalnya. Keilmuan apa yang ingin kamu kembangkan yang nggak kamu dapat di S1 dan kait dengan masalah tadi. baik. Jadi salah satu hal yang telah saya lakukan yaitu saya memiliki forum yang mana forum tersebut berisi tentang teman-teman saya yang angkatan 2019 khususnya yang sampai saat ini belum wisuda dan masih memiliki kendala di skripsi karena untuk masalah realnya di skripsi di tingkat sarjana itu hanya diberikan materi saja tanpa diberikan pemahaman lebih lanjut gitu. Jadi kurangnya pemahaman dari mahasiswa. Jadi saya miliki forum yang isinya teman-teman. Di situ saya diminta mereka untuk menjadi pembimbing gitu. Dan saya juga bersedia sih tanpa dibayar seperti itu. Dan rencananya yang akan saya ambil di Universitas Brawijaya salah satunya yaitu di leadership dan cross culture management. Yang mana untuk di leadership itu sendiri mempelajari tentang kepemimpinan. Jadi kita sebagai dosen itu harus harus mampu memiliki leadership yang baik gitu. Karena ketika kita mengajar di kelas, itu kita sebenarnya menjadi pemimpin, yaitu pemimpin bagi mahasiswanya. Kita harus mampu mengetahui apa keluhan dan apa yang dibutuhkan dari mahasiswa itu sendiri. Terima kasih. Oke, jadi fokus ke leadership. Tapi bukankah leadership program itu banyak course-nya? Jadi kenapa harus melalui S2 gitu? Padahal sebenarnya bisa lewat training gitu kan? Betul. Jadi salah satu alasan mengapa harus diambil S2, jadi selain leadership juga banyak faktor yang mendukung tentang pemahaman tingkat lanjut yang belum saya dapatkan dari
apa yang saya dapatkan dari pendidikan S1 sebelumnya gitu, seperti mata kuliah leadership yang saya katakan tadi, selanjutnya cross culture management, terus itu entrepreneurship dan lain sebagainya. Dan leadership ini sendiri tentunya akan berbeda ketika apa yang kita dapatkan dari pendidikan S2 maupun apa yang kita dapatkan dari luar gitu. Karena ketika kita mendapatkan materi tersebut dari expert di sebentar. Ketika kita mendapatkan dari dosennya langsung itu kan pastinya kita akan lebih memahami gitu, Pak. Oke, oke. Dari sekian puluh universitas yang bekerja sama dengan LPDP, kenapa memutuskan di Brawijaya sebagai pilihan pertama? Baik, terima kasih. Yang pertama, saya sebenarnya awalnya pengen daftar di salah satu kampus di Jawa, namun saat saya kemarin daftar di batch 1, itu kampusnya konfirmasi bahwa ada yang namanya semester nol atau matrikulasi, dan itu biayanya mutlak dibiayai oleh mahasiswanya langsung. Dan setelah saya cek UKT itu sangat besar dan saya tidak mampu untuk membayar itu maupun di cover orang tua sekalipun. Jadi saya memutuskan untuk beralih ke Universitas Brawijaya karena Brawijaya sendiri merupakan salah satu kampus terbaik dan Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya merupakan terbaik nomor 3 di Indonesia. Dan saya juga yang pertama memiliki banyak relasi mulai dari beberapa alumni dari Universitas Teknokrat Indonesia yang kuliah di sana, maupun kenalan lainnya sehingga saya mampu dan mudah mendapatkan akses informasi terkait pembelajarannya. Dan juga menurut sepengetahuan saya dari alumni, Malang merupakan salah satu kota yang biaya hidupnya murah gitu. Jadi akan mempermudah saya untuk menjalani pendidikan ke depannya. Terima kasih, Pak. Tadi kan Brawijaya pilihan ketiga, terbaik ketiga ya. Berarti ada yang Iya, lebih bagus dong. iya Apakah betul. LPDP itu mensupport universitas terbaik dalam dan luar negeri dan itu kamu nggak perlu pikirin masalah biaya gitu. Tapi kenapa kamu tidak pilih yang terbaik? Yang terbaik di mana memang? Untuk yang terbaik pertama itu di UGM. Namun seperti yang saya ceritakan tadi bahwa UGM itu di matrikulasinya itu biayanya sebesar 25 juta untuk program studi manajemen dan itu tidak di cover LPDP untuk di tahap awal. Jadi mahasiswanya harus cover sendiri gitu. Dan saya sudah kemarin sempat ngobrol dengan orang tua dan orang tua eh, akan mengusahakan gitu. Tapi karena saya tidak ingin membebankan orang tua karena saya merasa orang tua saya sudah cukup membantu saya untuk menyokong kehidupan, jadi saya rasa saya memilih di pilihan lain seperti itu, Pak. Oke. Sudah ada rencana tesis? Karena wajib kan S1, S2 di Indonesia menghasilkan satu karya ilmiah berupa tesis. Sudah ada rencana Kalau rencananya sudah ada, Pak. Tapi baru gambarannya sedikit saja. tentang apa? Rencana saya ingin meneliti tentang kinerja yang terjadi di generasi generasi X dan Z di Indonesia saat ini karena tentunya saat ini generasi X dan Z masih gencar-gencarnya dalam era mencari kerja gitu, masih era produktif untuk bekerja dan hal tersebut yang akan menentukan dari kualitas perusahaan maupun dari instansi dari tempat mereka bekerja. Dan rencananya untuk variabelnya saya mengambil tentang eh, untuk variabel sendiri, saya mengambil tentang self efficacy, tentang kepercayaan diri, dan tentang turnovernya, tentang keluar ataupun dipecat ataupun disaring kembali untuk karyawan yang baru seperti itu. Oke, apakah itu tidak apa apa pembedanya dengan yang S1 kemarin skripsi kamu kayaknya tuh berkaitan dengan hal yang sama. Apa yang membedakan gitu? Baik, yang membedakan ketika deskripsi kemarin saya hanya fokusnya di suatu instansi atau di Hotel Horizon Lampung dan ini saya mengambil skop yang lebih besar dan akan menambah variabel. Dan untuk variabel penambahnya akan saya kembangkan lagi ketika saya seiring berjalan waktu dan saya
akan meminta bimbingan ke dosen pembimbing yang ada di Brawijaya nanti, Pak. Sudah Tentunya akan saya kembangkan lagi. sudah tahu dosennya siapa yang bisa kamu eh, acuan kamu lah untuk membimbing skripsi kamu. Sudah tahu siapa? Sudah ada, Pak. Kebetulan kemarin saya sudah sempat menanyakan ke salah satu award di LPDP dan salah satu senior saya di Teknokrat yang kuliah di Brawijaya tentang rekomendasi dosen yang mampu saya jadikan pembimbing gitu. Sudah Dan kemarin sudah menghubungi. saya hubungi. Iya, betul, sudah. Apa respon beliau? Respon beliau katanya yang pertama disiapin dulu aja tentang persyaratan untuk daftar di Brawijayanya. Nanti kalau sudah resmi masuk, nanti dia bersedia untuk menjadi pembimbing seperti itu. Siapa namanya? Ibu Rina, sebentar ya. Kalau untuk nama lengkapnya, sebentar. Rina. Ibu Rina Maya, terus itu ada juga Profesor Ubud Salim, ada Profesor Sudiro, ada Profesor Astrid. Namun yang sudah saya hubungi Ibu Rina. Karena yang standby, sebenarnya sudah saya chat keempatnya, namun yang sudah merespon Ibu Rina. Kebetulan beliau juga aktif di kegiatan staf akademik seperti itu, Pak. Oke, dari Brawijaya ini, eh, apakah keilmuan yang kamu perdalam ini tuh ada kaitannya dengan rencana strategis Indonesia yang align dengan rencana studi dan kontribusi kamu gitu? Karena kan ini berkaitan dengan urgensi kami memberikan, wah, gitu. Ada nggak sih yang bisa kamu bantu gitu? Tujuan Indonesia jangka pendek ataupun jangka panjang yang berkaitan dengan program studi ini. Baik, terima kasih. Jadi rencana saya melanjutkan pendidikan di S2 Brawijaya ini tentang konsentrasinya tetap melanjutkan di konsentrasi S1 yaitu sumber daya manusia. Karena menurut saya sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam segala hal. Sumber daya manusia itu satu-satunya aset yang mampu bersaing dan mampu melakukan peningkatan sesuai dengan keberlangsungan setiap harinya gitu. Jadi satu-satunya aset yang mampu disaingkan selain dari barang gitu. Jadi sumber daya manusia itu satu faktor terpenting yang harus selalu dikembangkan menjadi lebih baik gitu. Karena ketika dalam suatu instansi ataupun dari setiap macam hal, ketika sumber dayanya rendah, sumber daya manusianya rendah, maka akan menghasilkan kualitas yang buruk. Begitu juga dengan mahasiswa, ketika kita gagal mencetak ataupun menciptakan generasi unggul di bagian mahasiswa sebagai generasi agen penerus bangsa dan sebagai sumber daya yang unggul untuk menuju Indonesia Emas 2045, maka harapan Indonesia untuk menjadi Indonesia unggul tersebut akan sia-sia gitu ketika kita tidak mempersiapkan secara matang gitu, khususnya di sumber daya manusia. Terima kasih. Apa program yang kamu tahu berkaitan dengan pengembangan sumber daya di Indonesia? Bisa diulang, Pak, Apa pertanyaannya? ya, apa program yang kamu tahu yang fit dengan kamu gitu ketika kamu diberikan beasiswa dan lulus yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia gitu. Apa yang kamu tahu yang pemerintah sudah rencanakan atau sudah dilaksanakan dan kamu bisa ada di sana gitu. Baik, jadi salah satu yang dicanangkan pemerintah untuk program pengembangan sumber daya manusia, yang pertama salah satunya ada di program pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi di program ini pemerintah ingin menjadikan mahasiswa-mahasiswi di Indonesia itu mampu berdiri secara mandiri dan mampu lebih mengenal keberagaman budaya, sehingga di kemudian hari budaya tersebut tidak luntur oleh budaya lainnya gitu, dan juga ingin meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Karena dengan adanya pertukaran mahasiswa tersebut, maka akan menciptakan ataupun meningkatkan kualitas dari mahasiswa tersebut untuk bersaing dan lebih jauh gitu. Tidak hanya di dalam ruang lingkup itu saja. Seperti itu salah satunya. Terima kasih. Oke.
Em, saya lihat kamu kontribusinya fokus ke dosen ya. Apa sih yang mau kamu Iya. lakukan nanti sebagai dosen? Baik, yang pertama saya akan melakukan tridharma perguruan tinggi seperti pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Saya juga akan Dan melakukan penelitian, penelitian. iya, dan penelitian. Saya juga akan melakukan penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk penerusnya, baik dari mahasiswa maupun dari masyarakat luas gitu, sehingga apa yang saya lakukan dapat bermanfaat gitu. Oke, tadi kamu mention pengen kembali ke universitas kamu, betul? Betul, betul. Oke, sudah tahu syarat daftar dosen di sana apa? Baik, sebelumnya terima kasih. Sebelumnya saya kemarin sempat ditawarin dari Universitas Teknokrat Indonesia sendiri untuk menjadi dosen di sana sebagai asisten dosen, dan salah satu persyaratannya itu memang mereka mau mengcover biaya untuk S2-nya gitu. Namun mereka menawarkan untuk mendaftar beberapa beasiswa yang ada di Indonesia dulu. Jadi salah satu persyaratan untuk menjadi dosen sana Iqbal mendaftar LPDP gitu. Karena kemarin sudah sempat ditawarin gitu, Pak. Gimana maksudnya syaratnya harus daftar LPDP? Iya, jadi kan kemarin sudah sempat ditawarin kira-kira mau nggak jadi dosen di sini gitu. Dan Iqbal bilang mau. Ya udah, kata wakil dekan itu, kamu daftar dulu aja. Beasiswa yang ada di Indonesia ada banyak gitu, dan Iqbal milih LPDP gitu untuk syarat penunjangnya gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Soalnya saya nggak lihat backup rencana lain gitu. Kamu cuma mention pengen jadi dosen. Kalau itu fail, apa yang akan kamu lakukan? Kan bisa jadi dalam 2 tahun ke depan, ketika kamu lulus, mereka sudah punya pengganti, sudah ada yang mengisi posisi itu. Terus bagaimana? Ketika saya tidak berhasil ataupun tidak menjadi dosen di Universitas Teknokrat Indonesia, saya akan berusaha menjadi dosen di tempat lain gitu, Pak. Karena eh, saya merasa bahwa saya memiliki passion gitu ketika saya mengajarkan ataupun memberi ilmu ke orang lain gitu. Salah satunya menjadi dosen seperti itu, Pak. Karena Oke, saya karena yang mau jadi dosen ini banyak banget, Mas. Yang daftar LPDP hampir semua S2 tuh pasti pengen jadi dosen gitu. Jadi, kenapa harus dosen gitu? Apakah itu menjawab masalah yang Mas angkat? betul. Jadi dosen itu merupakan salah satu jawaban dari permasalahan yang saya angkat tentang pendidikan untuk kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Walaupun jumlah dosen semakin banyak, namun seperti yang kita ketahui setiap tahun itu pastinya kebutuhannya juga akan semakin meningkat gitu. Jadi ketika ada permintaan pasti juga ada penawaran seperti itu, Pak. Oke. Apa sih yang kamu lihat dari diri kamu dalam 10 tahun ke depan? Baik, jadi pandangan saya ketika 10 tahun ke depan, ketika saya sudah menjadi dosen, saya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu, yaitu ke S3 gitu. Karena tentunya melanjutkan pendidikan lebih tinggi akan meningkatkan kualitas, yang pertama dari kualitas diri saya sendiri dan kualitas dari kampus itu. Karena untuk di Universitas Teknokrat Indonesia sendiri yang memiliki latar belakang S3 itu sangat terbatas, dosennya hanya satu orang, dan itu membuka peluang untuk dosen-dosen muda untuk melanjutkan pendidikan seperti itu, Pak. Oke. Em, di sini saya nggak lihat rencana jangka menengah, rencana jangka pendek gitu. Selain jadi dosen, atau ketika sudah menjadi dosen, apa yang mau Mas lakukan? Baik, jadi yang pertama ketika saya menjadi dosen, saya ingin mendidik ataupun membuat forum tentang dalam mahasiswa tersebut untuk melakukan perlombaan-perlombaan. Karena seperti yang saya rasakan ketika saya menjadi mahasiswa, saat saya berlomba itu kurangnya akses ataupun kurangnya pelatihan dari dosen gitu. Karena kita kan masih mahasiswa tuh, untuk melakukan ataupun mengeksplor banyak hal itu masih
butuh bimbingan lebih gitu karena masih banyak kebingungan gitu. Jadi ketika saya menjadi dosen, rencananya saya ingin membimbing mahasiswa untuk terus bergerak aktif, bukan hanya di bidang akademik saja, namun di bidang non akademik seperti organisasi, perlombaan dan lain sebagainya seperti itu. Saya juga ingin menjadi dosen modul Nusantara di pertukaran mahasiswa Merdeka, yaitu melanjutkan tentang perjalanan saya selama mahasiswa seperti itu, Pak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Iya, Dari Pak. sekian ribu kandidat yang memilih program studi ini dengan rencana yang sama dengan kamu, apa yang bisa kamu sampaikan ke kami, apa yang membedakan kamu dengan yang lain gitu, dan sehingga kamu layak diberikan uh, financial support berupa beasiswa ini. Baik, terima kasih. Kalau saya disuruh menjelaskan tentang perbedaan saya dengan peserta yang lain, saya tidak dapat membedakan. Karena yang pertama, sangat banyak orang dan saya belum mengetahui tentang karakteristik mereka masing-masing gitu. Saya hanya mengetahui tentang karakteristik dari diri saya sendiri. Jadi, mengapa saya merasa saya mampu menjadi awardee LPDP di program studi ini dan di batch ini karena saya merupakan salah satu orang yang tidak gampang menyerah gitu. Seperti background saya merupakan peserta LPDP batch 1, tapi karena saya gagal di batch 2, saya gagal di tahap 2 ataupun di tahap TBS, saya tetap berada di sini untuk berjuang sehingga saya mendapatkan apa yang saya inginkan seperti itu, Pak. Ada hal lain, karena kalau masalah daya juang, saya rasa semua award di LPDP pasti punya daya juang tinggi gitu. Ada hal lain yang bisa dieksplor. Baik, jadi saya juga merupakan orang yang sangat semangat dalam menggapai suatu hal gitu, Pak. Jadi bisa dikatakan seperti saya katakan di esai bahwa saya merupakan seseorang yang ambis ketika saya ingin mencapai suatu hal dan saya juga ingin cepat untuk berkontribusi untuk Indonesia seperti itu, Pak. Oke. Saya rasa itu jadi pertanyaan terakhir dari saya dan teman-teman. Setelah ini kami akan menginput skor, dan sekali lagi tugas kami yang menginput skor dan keputusan akhir ada di LPDP. Ya, kalau setelah ini terima kasih. Ada yang disampaikan lagi sebelum meninggalkan room Zoom ini? Ada, Pak. Ya, Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak LPDP yang telah eh, mempercayai saya hingga di tahap ini, di tahap terakhir. Ini sangat berharga bagi saya berada di tahap ini karena saya kemarin cuman berhenti di tahap 2. Besar harapan saya untuk LPDP menerima saya menjadi awardee karena ini merupakan salah satu cita-cita saya untuk menjadi awardee dan menjadikan Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, Pak. oke. Terima kasih. Boleh meninggalkan Zoom ini. Oke. Baik. Eh, Oke, langsung feedback aja mungkin ya. ya, sebelumnya saya mau tanya dulu bagaimana perasaannya, Iqbal. Panik, Kak. Apa yang kamu nilai? Kamu tuh masih kurang tadi di bagian apa? Di bagian penelitian, karena itu tuh Iqbal belum mikirin Pak tentang penelitian tadi tuh ngalir aja gitu. Terus yang kedua tentang pembeda diri dengan yang lain. Terus tuh sama yang terakhir sama urgensi apa? Kamu. Jadi dosen seperti itu. Iya, betul. Oke, itu kamu sebenarnya udah mengenali ya. Oh, saya pengen kasih masukan sih sebenarnya overall kamu udah bisa mengcover jawaban pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi gitu ya. Cuman kadang-kadang kamu tuh masih terlalu kepancing untuk menciptakan hal-hal yang terlalu jauh gitu. Saya bertele-tele gitu. Nggak apa-apa ada opening answer gitu yang satu dua kali. Tapi jangan sampai kayak kamu menceritakan hal yang nggak saya pengen tahu gitu loh. Jadi agak durasi setiap jawaban kamu tuh agak sedikit panjang. Kalau menurut saya agak panjang dan membuat saya tuh kadang nungguin gitu.
Harusnya bisa kamu sebutin di awal aja langsung gitu. Di elaborasi penjelasannya ke situ. Jadi sama aja kayak tadi fokus ke apa namanya masalah yang kamu hadapi di S1 gitu. Kita pengen tahu usaha yang kamu lakukan gitu, bukan mendeskripsikan masalahnya gitu. Jangan kebanyakan mendeskripsikan masalah itu, tapi fokus ke apa yang sudah kamu lakukan untuk mengcover itu. Karena yang dinilai itu, saya menilai, mempertanyakan itu tuh ingin menilai daya juang seseorang, menilai apa sih kemampuan pemecahan masalahnya gimana gitu. Nah, dinilainya dari hal-hal yang sudah dilalui seperti itu, masalah-masalah yang dilalui. Jadi, next time kalau ada yang bertanya tentang ceritakan lagi masalahnya, itu fokus ke usaha kamu yang lebih banyak gitu loh. Jadi kami tuh yakin gitu, oh ini orang bisa nih kalau S2 itu bisa survive gitu. Itu tadi yang saya highlight juga masalah English English skill ya. In nggak ada, there is no guarantee that that even though you choose apa namanya Indonesian University, that you will be asked in Indonesian fully gitu ya. Jadi ada possibility kamu ditanya dengan bahasa Inggris. Dan tadi kamu menurut saya agak kurang karena kamu nggak berani men-challenge diri kamu gitu menggunakan bahasa Inggris. Padahal sebenarnya kita pengen lihat keberanian seseorang gitu dari situ gitu. Meskipun dia terbata-bata, dia masih mau nggak gitu untuk kan dalam bahasa Inggris. Nggak apa-apa nanti dicampur atau mix pakai bahasa Indonesia. Tapi kamu tadi benar-benar kayak merasa kurang, akhirnya padahal itu tadi, itu bisa jadi kelebihan seseorang. Karena kalau kamu bisa, karena skor kamu tinggi, that's why saya mention gitu, 500, ya kan? Iya, Kak. 560 itu kalau di IELTS itu udah 6 kalau nggak salah. Udah 6 kalau nggak salah ya. Ini Jadi menurut saya tuh, ITP bukan sih? ITP. ya ITP Iya, ya. iya ITP. Kalau ITP nggak ada speaking ya? Ya, itu that's why. Enggak. Jadi saran saya juga, ini kamu, itu buat yang lain juga ya yang nonton ya. Kalau bisa tetap prepare beberapa question yang pertanyaannya tuh yang penting-penting, nggak yang inti-inti misalnya rencana studi, rencana kontribusi, sama background masalah. Itu tuh kamu harus punya backup English versionnya gitu. Jangan sampai nggak ada. Kayak tadi kan kamu bener-bener, kenapa? Karena itu bisa menjatuhkan, menurut saya, ketika ada kandidat yang sama kuatnya dengan kamu dan dia bisa menjawab dengan bahasa Inggris, automatically I will choose him gitu or her than you. Menurut saya, karena itu menjadi, karena kompetitif banget seleksi batch ini dan batch 2 ini banyak banget gitu pendaftarnya. Nah, kamu harus bisa memperkecil hal-hal yang mengurangi poin kamu gitu ya. Itu berkaitan dengan bahasa Inggris. Kemudian tadi yang saya nggak begitu dapat adalah urgensi kamu S2 gitu. Jadi kamu tuh masih ragu-ragu gitu loh, kayak kayak kabur, kayak antara yakin atau tidak gitu terkait kenapa kamu harus S2. Kenapa pertanyaan basic yang saya tanyakan tadi, kenapa kamu nggak kerja dulu sebagai seorang fresh graduate? Kamu harus betul-betul bisa meyakinkan. That's why saya pancing lagi. Ada hal nggak yang kamu spesifik pengen pelajari di manajemen master's degree manajemen ini gitu. Karena itu salah satu riskannya fresh graduate daftar LPDP itu. Beda kalau orang yang sudah bekerja, misalnya at least dia sudah 2 tahun bekerja, 3 tahun bekerja, itu kan dia tuh biasanya orang-orang yang sudah bekerja tuh sudah tahu betul dia mau ngapain. Nah, tadi tuh saya ngerasa jawaban kamu tuh agak lemah di situ gitu. Justifikasi kamu untuk S2 itu menurut saya masih general banget gitu. Kayak apa gitu yang pengen kamu pelajari gitu loh yang nggak ada di manajemen. That's why saya masih pancing lagi, bukankah kalau leadership itu program itu bisa lewat course aja atau training online aja gitu. Nggak perlu kami membuat kamu memberikan kamu S2 yang mahal gitu. Nah, itu tuh kamu harus bisa pilih lagi jawaban-jawaban yang kayak gitu nanti ya depannya supaya lebih meyakinkan. Kalau menurut saya tadi itu masih lemah, sisi lemah. Memang umumnya fresh graduate kalau daftar LPDP itu pasti kayak gitu. Memang ada yang lolos langsung fresh graduate, tapi dia betul-betul bisa spesifik. Contohnya dia biasanya tenaga profesional di engineering yang kayak gitu-gitu. Itu mereka bisa, kebanyakan fresh graduate bisa lolos karena mereka benar-benar tahu ilmuwan apa yang nggak ada di S1 atau keilmuan apa yang unik dia di apa gitu yang di awal dia kuliah yang nggak bisa dia teruskan dan itu sangat urgent di Indonesia.
Nah, that's why tadi saya pancing juga kamu apa program apa yang pemerintah itu relate dengan keilmuan kamu gitu. Nah, itu juga kamu kurang explore. Saran saya juga kamu banyak lagi baca berkaitan dengan rencana strategis Indonesia itu apa aja. Kamu kayaknya pengetahuan kamu cukup kurang di situ. Kamu nggak bisa menjelaskan apa ya program birokrasi pemerintah Indonesia ini apa yang berkaitan dengan manajemen human resource, terutama yang relate langsung dengan keilmuan kamu atau dosen di bidang manajemen ini gitu ya. Kamu harus bisa explore lagi di sana. Jadi kalau tadi ketika ditanya program Indonesia apa yang berhubungan dengan program studi kamu, kamu bisa menjelaskan dengan lebih konkret dan poinnya adalah kamu harus bisa nunjukin urgensi kamu diberikan S2. Semuanya tuh arahin ke situ. Pokoknya kenapa saya harus dikasih S2 karena ini. Itu gitu. Even though dalam negeri atau luar negeri. Terus terakhir tadi pembeda ya, kamu kayaknya cukup karena yang kamu sampaikan itu cukup general gitu. Eh that's why saya bilang sebenarnya kalau masalah daya juang semua power di LPDP itu nggak main-main gitu usahanya, semuanya nggak ada yang setengah-setengah gitu. Bahkan ada yang sampai 3 4 kali 7 kali gitu. Jadi kalau cuman membergain itu kurang gitu. Kalau bisa, kalau memang bingung berkaitan dengan skills personality yang kayak gitu, that's why saya pengen kamu explore keilmuan apa, hal unik apa yang nggak bisa kamu dapatkan kalau nggak kamu S2, dan itu dibutuhkan oleh Indonesia sendiri. Nah, kamu harus cari tahu hal itu gitu. Nah, itulah kalau saran saya, kamu sampai itu karena nggak akan ada yang sama dengan kamu. Kalau kamu udah bisa menemukan spesifik problem yang ingin kamu pelajari di S2 dan itu betul-betul dibutuhkan di Indonesia berkaitan dengan manajemen knowledge atau manajemen prodi ini gitu. Nah, coba kamu explore itu. Karena kenapa? Karena menurut saya di essay kamu ini kamu nggak bisa menunjukkan urgensi itu di essay gitu ya. Karena essay udah nggak bisa diubah lagi ya. Iya, Kak. Jadi kamu harus bisa menggali itu nanti setelah ini gitu. Kamu kamu pelajari lagi. Karena menurut saya em, apa namanya urgensi bidang manajemen ini kadang kalau kamu nggak bisa meyakinkan betul-betul ya susah gitu karena benar-benar banyak yang daftar gitu. Jadi sehari itu ada berapa puluh orang yang berada di prodi yang sama, jurusan yang sama, dan dikalikan satu batch itu bisa 4 hari. Ada ratusan orang yang mungkin sama gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa outstanding dengan sesuatu hal yang unik, yang hanya kamu yang bisa mempelajari itu atau hanya kamu yang bisa melakukan itu, urgensi kamu diberikan S2 itu bisa berkurang gitu ya. Jadi apalagi kamu fresh graduate itu lagi baik lagi kamu fresh graduate gitu. Bukan seseorang praktisi yang sudah bekerja di mana gitu misalnya dia adalah praktisi di apa namanya jasa konsultan apa gitu kemudian di mana atau dia bekerja di perusahaan apa sehingga dia udah tahu betul masalah apa yang terjadi berkaitan dengan manajemen. Jadi kamu tuh kayak masih ngeraba-ngeraba gitu. Karena kalau kalau cuma sebatas permasalahan di lingkungan mahasiswa itu bukan suatu ranah kepentingan LPDP gitu loh. Kayak itu masih bisa internal kampus sendiri yang urus gitu sebenarnya. Makanya kamu harus bisa mengeksplor hal unik lain yang bisa kamu bergain ke LPDP. Seperti itu. Kalau untuk bilang membahagiakan orang tua terus itu Ya, tidak ya mau itu itu tuh kayaknya hindari-hindari jangan aja. ya, nggak boleh ya. Soalnya waktu itu Ya, lebih lebih ke kayak apa sih namanya? Ya itu klasik banget dan malah heeh. bisa ngurangin poin. Jadi hindari karena saya Ya, kan membahagiakan saya orang tanya tadi tua. kan. Emangnya membahagiakan orang tua kenapa kamu nggak kerja lagi kan kayak Iya, makanya saya dipancing. bilang kan nggak kerja aja bukannya orang tua pengen dia bekerja bukan sekolah mulu gitu kan. Jadi kamu harus bisa memberikan itu Mm-mm. kecuali kalau di pertanyaan yang berhubungan dengan personality yang di awal-awal dengan diri kamu nggak Mm-mm. apa-apa. Ada jawaban-jawaban yang berkaitan dengan family matter gitu-gitu nggak apa-apa karena itu memang masih menggali personality. Tapi ketika sudah bicara program studi, urgensi masalah, kontribusi, itu tuh nggak bisa gitu. Nggak jangan mengaitkan hal-hal personal karena misalnya nggak profesional dan urgensinya jadi kurang gitu. Dan karena rencana kontribusi, oke lah kalau rencana studi kamu udah cukup siap menjawab tadi. Menurut saya udah cukup lah, udah bisa gitu. Tapi rencana kontribusi itu kamu nggak explore hanya memilih menjelaskan tentang dosen aja gitu. Jadi ada nggak sih hal lain gitu. Nah, itu yang kamu harus bisa juga explore ya, harus hati-hati gitu ketika menjawab nanti. Sebenarnya kalau secara skill menjawab,
dalam waktu singkat kamu udah bisa gitu. Kemudian jawaban-jawaban kamu udah cukup safe, nggak yang kaku gitu mas. Udah bisa gitu memberikan jawaban-jawaban yang elaborasinya cukup diplomatis dan bisa diterima gitu. Cuman ya itu di beberapa poin yang kelihatan banget rumpangnya tuh ya di situ yang bagian yang tadi yang kamu urgensi, kemudian rencana kontribusi dan rencana tesis tuh kamu harus gali lagi. Terus Seperti jangan itu. bilang juga kamu kayak kontrak gitu, jadi nggak usah ngegiring opini lagi, ya udah kan nggak ditanya juga kan kamu kontrak apa pegawai tetap gitu. Jadi Mm-mm. Iya. Kayak kayak nggak informasi yang kayak nggak. kayak gini, kayak kesan tuh kayak asal nggak aja gitu loh kesannya. Sedangkan kayak asal nggak kerja aja gitu kesannya gitu, nggak serius dipilih, nggak serius dalam pilihan-pilihan hidup. Nah itu yang saya takutkan gitu. Nah, takutnya kamu dijustifikasi seseorang yang hanya aji mumpung gitu loh, kayak ada kesempatan yang bagus diambil gitu, enggak yang enggak gitu. Nah takutnya muncul kesan itu dalam diri kamu, karena saya bukan psikolog, saya nggak bisa memberikan pertanyaan yang lebih dalam. Karena psikolog banyak ini ya, karena ada satu psikolog khusus yang senior, dia udah tua gitu, udah benar-benar malang melintang gitu. Jadi kamu harus hati-hati betul dalam jawaban-jawaban yang berhubungan dengan pilihan hidup, keputusan. Karena kamu nanti takutnya nilainya jadi jelek gitu. Benar-benar harus yang wise. Jangan menjawab hal yang nggak ditanya gitu. Nggak usah melebar ke hal-hal yang kita nggak perlu tahu dan itu riskan gitu. Kayak tadi itu kan yang saya cuma kontrak Pak, jadi saya bisa gitu meninggalkan. Jadi kayak kesannya berarti pilihan kamu kayak asal nggak kerja doang gitu dong. Nah kayak gitu gitu. Keren Ya, banget loh. kita ada yang bertanya dulu sebelum ke teman-teman yang lain. Eh, tentang cara jawab yang tadi itu sih Kak, yang kayak urgensi itu. Karena Iqbal juga memang dari awal nulis esai itu bingung banget gitu, karena di apa tempat-tempat pelatihan lain itu memang udah bilang bahwa 95% calon awardee LPDP itu nulisnya itu memang kontribusi bakal jadi dosen gitu. Keren. Nah itu tuh bingung Nah, cara jawabnya. ya nggak apa-apa. Yang penting that's why kamu harus memahami betul. Dosen tuh harus clear mau di mana dan apa. Saya tuh tadi lupa nanya mata kuliah apa yang mau kamu ampuh gitu dan apapun berkaitan dengan itu posisinya di dosen itu kamu mau ada responsibility apa aja di program studi itu. Kamu sebenarnya harus siap dengan hal itu karena kamu cuma bergen dosen kan. Artinya kamu harus detail dalam rencana dosen itu. Makanya saya lihat lagi, saya pancing lagi dengan 10 tahun ke depan kamu mau kayak mana, kemudian 5 tahun ke depan ada nggak sih backup plan rencana eh, gini, saya nggak lihat kamu ada lompatan karir. Oke, kamu mau jadi dosen, boleh dosen muda. Misalnya 5 tahun ke depan kamu tuh sebenarnya bisa nulis di essay itu kamu pengen ada lompatan karir jadi dosen tuh apa? Misalnya jadi kaprodi. Karena hal-hal yang kayak gitu justru menurut saya bagus karena eh, kamu ya kan namanya rencana kan. Nggak apa-apa, yang penting itu visioner mungkin kan. Kalau 5 tahun ke depan kamu pengen jadi apa gitu penanggung jawab apa misalnya kayak program MBKM-nya misalnya. Oh iya Kemudian di ya Kak. 10 tahun ke depan ada possibility bagi saya untuk jadi doktor. Kenapa nggak ditulis gitu? Kenapa kenapa hanya fokus ke dosen, tapi nggak ada dari dosen itu nggak ada lompatan karir di 5 dan 10 tahun ke depan. Jadi nggak ada rencana jangka menengah, nggak ada rencana jangka panjangnya gitu. Jadi kamu hanya fokus ke pengen jadi dosen, terus saya mau gini ini aja udah. Tapi sedangkan tadi saya lupa nanya juga, berapa lama kontribusi sebagai LPDP? Apakah cukup menjadi dosen itu sudah cukup membayar kontribusi yang harus kita lakukan sebagai seorang awardee? Terus juga satu panahnya tadi, itu ditanya juga kadang-kadang, itu apakah itu sepadan Mas untuk mengembalikan rencana kontribusi? Karena nggak terukur kamu nih, gitu. Nggak ada kamu nyebutin dari berapa tahun kamu pengen apa, berapa tahun kamu pengen apa, gitu. Nggak ada. Jadi nanti di interview sebenarnya kamu harus bisa mengcover itu, karena kamu nggak menyebutkan di esai gitu. Jadi kayak masih dosen doang, tapi nggak ada upgrade-nya gitu loh. Di 5 tahun tuh upgrade-nya mau posisi apa yang di reach, di 10 tahun ke depan posisi apa yang mau di reach. Nah, harusnya kamu tuh mention itu juga di esai gitu. Oke, tahun pertama saya pengen jadi dosen, oke, accepted, saya pengen ngajar ini, pengen itu, nggak apa-apa. Nah, di 5 tahun sebagai rencana jangka menengah, harusnya kamu tulis di esai, sebagai rencananya jangka menengah dalam 5 tahun ke depan, saya ingin mencapai posisi apa gitu di prodi saya, misalnya jadi apa.
kemudian 10 tahun ke depan saya ingin eh, lanjut S3 dan kembali sebagai ketua program studi, itu nggak masalah. Yang penting kamu tuh ada sesuatu hal yang level up gitu loh, nggak cuma stuck di dosen aja. Jadi itu yang saya belum lihat dari jawaban kamu di esai. Nah, kamu harus bisa mengcover ini gitu. Ini ada masukan juga nih di grup ya. Oh ya, di Eh, chat ya. ini di chat maksudnya. Nah, ini Mas Iqbal kurangi menggunakan kata-kata dan lain sebagainya itu hampir lebih Ya, dari 7 kali. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. jadi kayak ini tadi kemarin saya bilang penelitian. Kamu kan padahal kan dari Dharma kan cuma 3 dan sudah banyak penelitian. Ya, betul itu ya. Oke. Dan ini kalau misalnya apa sih namanya? Ada yang ini lagi nanya nih ya, Oh, ini my. terakhir nih. Kalau cerita sedih yang diminta terus, kalau cerita sedih yang diminta, terus kita bahas sampai ke masalah keluarga secara internal, kira-kira gimana, Pak? Kalau kita cerita sedih yang diminta terus kita bahas sampai ke masalah keluarga yang sentral, ya nggak apa-apa, tapi make sure selalu saya bilang jangan mengibah. Nyari cerita itu jangan ngedrama, tapi fokus ke ceritakan apa usaha kamu untuk menghadapi masalah itu, sehingga orang bisa menilai daya juangnya, kemudian problem solving skill-nya, itu yang pengen dinilai dari LPDP. Jadi jangan membuat kami itu fokus menceritakan, ya Pak, saya drama, ceritanya saya begini, dulu saya seperti ini, kebanyakan ceritain gitu loh, tapi kamunya ngapain gitu loh, gitu. Dalam permasalahan itu fokus. Boleh sedikit ceritain gambaran masalahnya, terus tuh fokusnya. Oke, Pak, setelah itu saya bekerja, kemudian saya ini, setelah itu saya harus begini-begini. Jadi itu membuat saya seperti apa, seperti apa. Nah, hal itu jadi nggak ada kesan kayak kamu tuh minta kasihanin gitu. Nah itu jangan sampai muncul rasa mengibah gitu tadi loh, mengibah tuh kayak pengen dikasihanin, tapi sedangkan yang daftar itu eh, banyak kisah hidup yang jauh lebih pelik gitu loh. Kalau menurut saya kamu ya nggak ada yang begitu masalah, orang tua masih ada dua-duanya, masih bekerja, kan kamu juga bekerja, kamu punya kakak yang bisa cover, jadi kayak nggak ada yang membuat kamu harus terlihat seperti itu kan. Iya, Oke, Kak. tadi ini ada saya lihat Syafira ya, Syafira juga share. Tuh, kamu harus research lagi. Kalau jawaban kamu tadi berkaitan sama matrikulasi, ini justru dia bisa pas tahu kan, kalau ini biasanya semester 0 tuh di refund tuh oleh LPDP, cuman nggak dapat biaya hidup. Nah, itu harus kamu research lagi. Jadi jangan sampai kamu ada hal yang kamu miss dalam mekanisme regulasi LPDP gitu. Jadi make sure ya kamu eh, baca lagi gitulah berkaitan dengan pembiayaan LPDP, jangan sampai kamu nggak tahu biaya kuliah kamu berapa per semester, biaya hidup yang dikasih LPDP di Brawijaya tuh berapa, udah tahu belum living allowance di Brawijaya. 4.300.000, Kak. Kalau untuk yang kata Kak Safira tadi itu yang Hmm. apa namanya, biaya semester 0 itu tuh yang ngasih tahu itu dari UGM-nya langsung, Kak, dari apa, staf akademiknya. Jadi kemarin tuh sempat di bulan 2 tuh sempat ditelepon katanya apakah bersedia gitu, karena banyak award di LPDP itu yang terkecoh gitu dengan program yang diadain dari UGM sendiri itu, karena itu nggak tercover LPDP di awal gitu. LPDP itu bakal ngeganti ketika kita sudah lulus dari itu gitu. Jadi kan untuk di awal itu kita bayar sendiri dulu gitu. Oke, saran saya kalau bisa jangan kaitkan alasan itu ke arah sana. Nah, Oh menurut ya, saya Kak. tuh ya nggak ini aja gitu, nggak kaitkan kebutuhan, fokus ke kebutuhan dan urgensi kamu S2-nya di situ. Jangan karena biaya, jangan karena orang tua gitu. Orang tua saya Oh iya ya, Kak. nyuruhnya di sana Kak, atau ada itu lebih dekat ke orang tua saya bisa jenguk dengan mudah. Nah itu nggak bisa alasan kayak gitu. Kamu bisa fatal. Lah, berarti kamu nggak siap dong untuk S2 kalau gitu. Kalau masih mikirin kayak gitu kita. Jadi saran saya jangan pilih jawaban-jawaban yang ke arah situ. Kalau kita ditanya kenapa pilih kampus, benar-benar alasan. Kayak kan tadi menurut saya kamu nggak perlu bilang ranking 3 terbaik, terus ada ranking 1 dong gitu. Kenapa nggak? Sedangkan LPDP ini support. Jangankan dalam negeri lah, lo mau di kampus terbaik dunia pun kita siap ngebiayain gitu. Nah, jangan sampai kesannya tuh kamu kayak kamunya yang takut gitu. Nah, kamu harus bisa membuat memilih memang betul fokus aja ke Brawijaya tuh kenapa?
Kenapa di sana? Pilih yang terbaik-terbaiknya aja dari beliau. Jelaskan hal yang kenapa kamu memutuskan di Brawijaya manajemen di sana itu karena ini Pak. Saya sesuai banget sama silabus yang saya ingin pelajari. That's why saya tuh selalu pengen tahu masalah yang kamu angkat itu apa. Kaitin sama mata kuliah yang ada di sana. Oh betul Pak, saya ada masalah ini. Fokus masalah saya ini. Di sana saya bakal belajar ini, belajar ini, belajar ini. That's why saya yakin dengan saya menempuh S2 di sana, saya bisa kembali ke daerah saya dengan pemahaman yang lebih baik dan saya bisa berkontribusi. Nah, fokus ke hal itu gitu. Jadi jangan kayak hal lain gitu yang kamu angkat jadi alasan. Makanya kamu harus yakin betul satu spesifik keilmuan atau masalah yang kamu angkat untuk S2 ini apa gitu. Karena menurut saya itu untuk sumber daya tuh banyak hal gitu ya dari sisi manajemen terus sisi keilmuan apa yang mau dipelajari gitu. Bahkan saya sisi pendidikan. Kalau saya cuma bahas sumber daya aja, perbaikan kualitas siswa misalnya. Lah banyak banget aspeknya gitu. Yang mana yang mau saya tingkatkan gitu. Nggak bisa saya memberikan hal yang general. Kalau saya harus menemukan satu keilmuan yang saya ingin pelajari di luar negeri yang ada di Indonesia. Di esai saya tuh saya mention itu. Nah itu yang harus saya belum lihat di esai kamu karena kamu tiba-tiba bahas. Kalau kita lihat esai nih ya, kalau saya lihat esai kamu nih ya, kamu juga bisa lihat. Tiba-tiba kamu bahas lagi bahas apa, terus kamu tiba-tiba bahas sumber daya, terus kan sebenarnya saya nggak nemu alasan yang kamu mahasiswa tuh di esai kamu tuh saya nggak nemu. Betul nggak sih? Iya, Kak. Kan kamu hanya mention sumber daya, terus kamu mention mana sih ini tadi? Em, pandemi apa ini? Tugas saya untuk melakukan fungsi kemampuan kemampuan diri saya bla 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 bla. 2045 juga harapan pasti pandemi itu fokus menyelesaikan permasalahan di bidang pendidikan. Kok kamu akan mention banyak banget masalah pendidikan, jaminan sosial, kemiskinan kecil. Jadi kayak banyak gitu loh yang kamu fokus tuh nggak spesifik gitu. Jadi akan yakin saya itu akan menyulitkan kamu kalau kamu nggak bisa dari awal langsung state saya ingin fokus ke apa masalah saya dan apa keilmuan yang mau saya pelajari gitu ya. Ya Oke. udah. Oke, itu terakhir ya udah jam 8:30 karena ini mau ngisi di platform lain. Ya, boleh satu pertanyaan dari yang teman-teman yang lain ada yang mau ditanya sebelum close? Oh Iya, ini ada nih di di, chat. di open mic aja Maaf, kalau mau lebih sebelum detail. tahu room wawancara peserta di interview kita aja ya kita aja. Nggak boleh ada yang lain cuma kita dan interviewer. Jadi jangan Oke. takut ditonton orang lain ya nggak mungkin itu kan rahasia. Setiap orang itu ada Ya. kerahasiaannya. Kalau peserta yang lain mungkin yang privat ya, dan itu yang mungkin yang tidak dari grup dan dia kan ada kita kan ada tahap yang free dan juga ada yang Ya, private. private Nah, one on mungkin yang one. private jadi cuma sendiri gitu. Jadi nggak ditonton bareng-bareng, nggak belajar bareng-bareng Kalau kayak yang gitu. ya kalau yang mock up ya karena kan ada kita kasih tawarkan kalau memang mau open kita open untuk semuanya supaya belajar. Ya. Kalau pengen sendiri one on one ya ada kita bisa bantu tapi ya Jadi yang belum bisa kirim diskusi belakang. CV silakan japri ya ke Ya, aku. Tuh ini Shanas mau nanya apa boleh boleh satu? Open mic aja Shanas Shanas nggak ya. apa-apa. Maaf Kak, nggak buka kamera lagi di luar. Oke. Izin Ya, bertanya, sebenarnya tadi saya agak kepikiran juga sih Kak jawaban apa tanggapan Kakak yang soal pembeda dari yang lain. Jadi pertanyaan saya pertama, emang kan esai sudah dikumpulkan ya Kak. Jadi ya. apakah ada boleh kalau kita sedikit berbeda dari jawaban esainya. Terus yang kedua, karena jawaban esai saya itu memang ya sebenarnya kayak Kak Iqbal tadi lebih kayak drama apa klasik ya Kak kayak pejuang keras atau tangguh atau gimana. Cuman saya menjelaskan bagaimana kerja kerasnya gitu. Sempet saya kan review-review esai juga sama awardee-awardee yang lain sebelum tahap ini Kak. Dibilangnya memang kita nggak boleh apa justru dikasih taunya kayak pengalaman. Nah ini mungkin saya punya insight baru gitu mungkin kalau dari Kak Dani tanggapannya gimana Kak? Terima kasih banyak Kak. Oke. Kalau saya itu kan sebenarnya kita tulis juga kan ada pembeda dari peserta ini kan kita suruh tulis kan. Sebenarnya itu kamu bisa jelaskan itu nanti untuk ketika pertanyaan ditanya apa sih yang bedain Mas dari ribuan orang sebenarnya bisa ambil jawaban dari situ. Cuman kalau memang terlalu klasik kayak tadi jadi kesannya tuh apa namanya spesial kamu tuh berkurang karena kalau yang mana saya balikin lagi kalau semua orang juga seperti itu nah make sure pilih sebenarnya udah nggak bisa dirubah lagi memang betul ya cuman menurut saya nggak apa-apa
boleh kamu mention dulu, highlight dulu yang sudah kamu sebutkan di dalam CV kamu self assessment. Nggak apa-apa kamu highlight saya seorang yang pekerja keras misalnya, atau apa yang kamu tulis di situ secara singkat. Ketika menurut kamu itu kamu latihan dan itu lemah banget, nggak apa-apa kamu selipkan gitu hal baru yang memang betul gitu, itu penting. Kalau saya pribadi, karena saya juga dapat ini dari mentoring gitu, dan saya nekat juga gitu, saya ubah karena awalnya juga saya sama kayak kalian gitu, saya pikir kayak gitu-gitu kan yang personality gitu, ternyata kurang kalau cuman kayak gitu, karena setiap orang pasti punya hal yang sama. Jadi saya fokus ke, balik lagi, fokus ke urgensi posisi saya gitu. Kalau saya nulis gitu, saya percaya diri, saya bilang saya bekerja di industri pendidikan, di dunia pendidikan yang memegang peranan penting bagi jalannya suatu kehidupan negara gitu ya, berkaitan dengan masa depan, berkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi saya fokus ke sana. Spesialnya saya dengan yang lain itu, ya saya bekerja di situ. Kedua, ya jadi saya menjelaskan dulu profesi yang saya jalani itu penting dan sangat urgent bagi Indonesia, dibutuhkan oleh Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, sisi keilmuan tadi yang saya selalu tanya ke Iqbal, apa spesifik thing yang akan saya pelajari yang dibutuhkan oleh Indonesia dan belum banyak dikembangkan. Jadi dua itu saya menjelaskan. Pertama posisi saya, kedua keilmuan yang mau saya dalami. Nah, that's why saya selalu tanya ke Iqbal tadi, apa sih specific thing masalah yang mau kamu pelajari gitu. Ilmuwan apa yang nggak ada di S1, manajemen yang berhubungan itu. Nah, itu, jadi dua itu. Kalau saya, kalau menurut saya kandidat bisa menjelaskan dua itu udah cukup strong, karena dia bisa tahu betul apa kebutuhan dia, posisi dia di Indonesia, kemudian apa keilmuan yang belum pernah dipelajari orang dan itu harus gitu, dan itu dibutuhkan di masa depan gitu. Nah, saya kan misalnya pembelajaran STEM, kalau saya kemudian scientific argumentation skills di science. Nah, itu yang saya bergain ke LPDP. Jadi saya nggak mention kalau saya itu saya pekerja keras, kemudian saya itu cukup di personality aja, nanti ditanya pasti tahu kok kisah hidup kita tuh pasti diulik di bagian psikolog gitu. Jadi saya cukup menjelaskan itu di sana. Tapi ketika udah bahas profesional dibutuhkan, kenapa kamu harus diberikan S2 itu, saya alasan saya harus profesional ya kan, supaya outstanding. Kalau that's why nggak apa-apa, saran saya nggak apa-apa buat kalian yang sudah terlanjur menulis poin-poin personality tadi, di highlight secara singkat, kemudian ditambahkan aja. Kenapa kamu harus S2, apa peran penting kamu bagi Indonesia ke depannya yang kamu harus diberikan S2, dan keilmuan apa yang kamu pelajari itu dan itu penting ya. Jadi ditambahkan dua poin itu. Dicari dari sekarang gitu. Dan dilatih untuk dirangkai jawabannya. Kalau nggak dilatih dirangkai udah pasti kabur, pasti kacau pas ngomong. Kalau nggak dilatih beneran gitu. Saya tuh ada di titik interviewer tuh, BAEK tuh udah berkali-kali menginterview saya selalu ditanya berkali-kali, bahkan saya ketika nggak ada kesempatan mock up, saya pun belajar sendiri, ngomong sendiri di rumah gitu, dimanapun ketika saya nganggur, saya betul-betul coba bayangkan satu pertanyaan dan saya jawab dengan sebaik mungkin kayak gitu ya, latihan terus untuk merangkai di script, jawabannya disusun, oh ini kurang kok kayak gini, oh ini kurang powerful kata-katanya, oh ini kurang greget gitu, oh ini kayaknya ngedrama gitu, oh ini kayaknya apa namanya nggak intelek gitu, karena kan kesan kan kita tuh harus memunculkan sisi itu kan, sisi intelek dan berwibawa lah untuk jadi seorang itu. Shanas, good question. Ya, yang lain juga yang dengerin semoga dapat Insight. gambaran. Terima Sanas kasih juga. banyak Kak, jawabannya Kak luar biasa. Aku jadi kayak wow betul juga ya, yang bikin meaningful dan powerful Ya, gitu ya Kak. Siap ya, power. Shanas, hari Kamis ya. Kamis Iya malam Kak, Jumat. amin. Ya, oh Shanas ya hari Jam Kamis ya. 7. Iya. Oke, Sama Jam satu 7 ya lagi Shanas boleh ya. nggak Kak Teman-teman terakhir Kak? teman-teman kita Apa? selalu mulai jam 7 ya. Jadi kalau misalnya malam jam 7 udah langsung open Zoom aja. Jadi jangan sampai Mau ketinggalan. nanya apa lagi, Shanas? Kak, maaf terakhir aja Kak. Kalau jawabannya itu kan kalau tadi Kakak bilangnya khususnya ke Indonesia ya. Kalau saya cuman bilang mengkerucutnya khususnya di daerah saya, boleh nggak sih Kak? Maksudnya Hmm. daerah saya tuh masih butuh itu gitu. Nggak Walaupun apa-apa, bagus, bagus. boleh kan ya Kak ya? Ya, itu kamu udah tahu betul medannya berarti. Jadi nggak apa-apa itu. Oh, siap baik Kak. Terima kasih banyak Kak. Terus ke sana ya. Jadi kan kita harus harus ada manfaat ke daerah kan. Jadi kamu betul sana. Jadi jangan ragu-ragu, berjelaskan dengan percaya diri.
Oke, thank you. Coba sebelum kita tutup, minta tolong untuk open kamera untuk di Oh, screenshot foto aja ya. sih, foto bareng aja. Untuk di screenshot aja untuk dokumentasi ya. Tadi Hafiz, ya nanti next time aja ya Mas Hafiz. Siap, siap Pak. Boleh by WhatsApp kalau memang ada itu, tanya Ya. aja. Coba boleh dibuka kameranya yang belum dibuka sebentar aja, cuman cheese gitu dong ya. Oke. Pada kabur dong. Ya udah nggak apa-apa yang ada aja. 1, 3. 2, 3. Ya. Keadaannya juga kayaknya nge-record juga itu juga ya. Ya lagi coba. Oke. Wait. Nah itu tuh Sat- Arvaneta tuh baru open dia. 1, 2, 3. Ntar dari Oke. aku belum ya, ulangi dulu. 1, 2, 3. Nah, oke, Iya. thank you for tonight. Ya semoga dapat insight baru. Nanti kalau misalnya ada mock up lagi, dikasih taunya dari grup. Jadi joinnya kapan, ini pantengin aja grupnya. Jadi kalau misalnya kalian di sini ada yang belum kirim CV, silakan dikirim. Jadi nanti bisa tahu ya jadwalnya kapan, bisa menentukan dan juga menyesuaikan dengan Kak Dani. Oke, Yes. sudah jam 8:30 ini. Kak Dani sudah ditunggu di platform sebelah. Oke, ya udah, see you guys. Oke, Bye-bye. thank See you you. next See you time. ya. Makasih, Hari Kak. Kamis ya, hari Thank you Kamis ya. so much, Kak. Oke. Sama kita.